Kapten PSM disanksi 12 bulan gegara kritik Liga 1. Yuran Fernandes jadi korban baru? Drama panas lagi-lagi muncul di jagat sepak bola Indonesia. Kali ini, tokohnya bukan pelatih, bukan wasit, tapi Kapten PSM Makassar, Yuran Fernandes. Yuran baru aja dijatuhi hukuman larangan bermain selama 12 bulan oleh Komisi Disiplin PSSI. Gak cuma itu, dia juga harus bayar denda 25 juta rupiah. Penyebabnya satu unggahan di Instagram yang nyentil banget soal kondisi sepak bola Indonesia. Isi postingan yang bikin geger. Dalam postingan yang sekarang sudah dihapus, Yuran menulis, "Sepak bola Indonesia hanya candaan. Makanya level dan korupsinya akan tetap sama. Jika Anda ingin menghasilkan uang, Anda bisa datang ke Indonesia. Jika Anda ingin bermain sepak bola serius, menjauhlah dari Indonesia." Wah, keras banget kan? Postingan itu muncul setelah Yuran merasa kecewa berat atas keputusan wasit saat PSM Makassar melawan PSS Sleman. Entah karena emosi, frustasi, atau mungkin udah terlalu sering kesel, Yuran akhirnya meledak di media sosial. Tapi nggak lama setelah itu, dia minta maaf. Dalam Instagram story-nya, Yuran bilang dia nggak bermaksud menyudutkan siapapun, dan berharap postingan itu nggak disalahartikan. Sayangnya, nasi sudah jadi bubur, dan buburnya ini pedas banget. Komdis PSSI tetap menjatuhkan sanksi. Berdasarkan Pasal 59 Ayat 2 dan Pasal 141 Kode Disiplin PSSI tahun 2013, Yuran dihukum tidak boleh terlibat dalam aktivitas sepak bola Indonesia selama 12 bulan. Baik sebagai pemain, pelatih, bahkan hadir secara resmi dalam kegiatan sepak bola. Ini artinya dia nggak bisa main di Liga 1, nggak boleh ikut latihan resmi, dan bahkan nggak bisa duduk di bench saat pertandingan. Efektifnya Yuran off dari dunia sepak bola Indonesia sampai pertengahan 2026. Sebuah pukulan besar, bukan cuma buat dia pribadi, tapi juga buat PSM Makassar. PSM Makassar langsung bereaksi. Mereka bilang keputusan itu disampaikan menjelang laga penting lawan Maluku United, dan itu bikin mereka kelimpungan. Klub menyatakan akan mengajukan banding ke Komite Banding PSSI, dan akan mendampingi Yuran selama proses tersebut. PSM menyayangkan sanksi Yuran Fernandes yang baru disampaikan usai konferensi pers dan official training, pernyataan resmi klub. Menariknya, bukan cuma PSM yang buka suara. Pelatih Bali United, Stefano Teku Cugura, juga ikut angkat bicara. Menurut dia, kalau pemain yang kritik dihukum, harusnya wasit juga dapat perlakuan serupa saat mereka bikin keputusan keliru. Minggu ini salah, minggu depan salah lagi, tapi tetap pimpin pertandingan. Kalau pemain dikritik bisa kena sanksi, wasit juga dong? Ujar Teku. Teku juga soroti dominasi wasit lokal di Liga 1. Menurut dia, wasit asing harus ditambah, biar bisa jadi contoh sekaligus ajang pembelajaran buat wasit-wasit lokal. Pertandingan Bali United musim ini cuma satu kali dipimpin wasit Malaysia, sisanya wasit lokal semua, katanya. Bahkan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir ikut disebut-sebut dalam isu ini. Lewat Exco PSSI Arya Sinulinga, terungkap kalau Erick juga nggak nyangka Komdis menjatuhkan hukuman seberat itu ke Yuran. Komdis itu independen, pengurus PSSI nggak bisa intervensi. Jadi ketika keputusan keluar, Ketum pun terkejut. Bahkan beliau sudah memaafkan Yuran sebelumnya, ujar Arya. Fakta bahwa Erick udah maafin Yuran sebelum hukuman keluar bikin publik makin bertanya-tanya, seberapa besar ruang diskusi dalam sistem sepak bola kita. Kasus Yuran ini mengingatkan banyak orang pada Shin Tae-yong. Mantan pelatih timnas Indonesia itu juga pernah beberapa kali mengkritik kualitas Liga 1, buruknya infrastruktur, minimnya latihan fisik, hingga manajemen klub yang belum profesional. Shin bahkan secara terbuka bilang, kalau liganya lemah, timnas juga nggak akan kuat. Komentar-komentar STY sempat jadi sorotan. Dan pada Januari 2025, kontraknya resmi dihentikan. Banyak yang bilang, mungkin itu salah satu dampak dari terlalu vokal. Kisah Yuran Fernandes bisa jadi pembelajaran besar. Apakah pemain tidak boleh mengkritik? Apakah menyampaikan pendapat harus dibayar dengan larangan bermain setahun? Di sisi lain, memang kritik harus disampaikan dengan cara yang elegan, dan konteks yang tepat. Tapi apakah satu unggahan yang sudah dihapus dan diiringi permintaan maaf, layak dibayar dengan karir yang tertunda selama setahun? Dari sini publik juga jadi bertanya, apakah sistem sepak bola kita cukup terbuka untuk menerima masukan, atau justru mulai alergi terhadap suara-suara kritis?